Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih hidup di dunia ini. Artinya kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat, untuk berikhtiar agar kita meraih kesuksesan dalam hidup, terutama kesuksesan dalam hidup di akhirat, yaitu selamat dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan apa yang harus kita lakukan agar meraih sukses dalam hidup di akhirat adalah kita istiqomah di atas Islam dan iman. Demikian juga pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di masjid ini, di majlis yang mulia ini untuk melakukan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah talabul ilmi, mempelajari ilmu agama Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah membahas Al-Qur'an. Lebih tepatnya adalah mempelajari tafsir Al-Quran. Ayat dan surah yang insyaallah kita akan pelajari adalah ayat 28 dan seterusnya dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-28 surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Yang terjemahannya adalah, janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain daripada orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka tidaklah ada dari Allah sedikit pun pertolongannya, kecuali jika kalian mengkhawatirkan dari mereka sesuatu yang dikhawatirkan, yaitu ancaman pembunuhan, ya. Dan Allah mengingatkan kalian akan dirinya, maksudnya akan iqabnya atau siksanya. Dan kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali. Maksudnya adalah jangan meletakkan al-wilayah kepada orang-orang kafir. Maksudnya al-wilayah adalah
Kalau dalam bahasa kita adalah memberikan loyalitas, ya. Memberikan loyalitas, artinya menjadikan orang-orang kafir sebagai teman akrab, atau menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih, orang yang dicintai sebagaimana cintanya kepada orang-orang yang beriman, atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin bagi kaum mukminin. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa inti dari al-wilayah atau al-wala, loyalitas, yang mana seharusnya orang mukmin meletakkan wala itu adalah kepada Allah dan kepada para kekasihnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka al-wala ini pada intinya adalah adanya al-mawaddah wan nusrah wal isti'anah bihim ala amri min umuril muslimin. Jadi adanya al-mahabbah, kecintaan. Kecintaan yang sifatnya sebagaimana orang mukmin di antara mereka satu sama lain, kecintaan yang dijalin di atas kesamaan akidah, kecintaan yang begitu mendalam ke dalam lubuk hati sebagai wujud dari persaudaraan sesama hamba-hamba Allah yang memiliki keimanan. Kemudian juga an-nusrah, memberikan pertolongan dan juga meminta pertolongan, ya, dalam urusan-urusan yang biasa terjadi di antara kaum muslimin sebagai bentuk dari persaudaraan. Jadi pada intinya adalah di situ ada al-mahabbah wan nusrah, ada rasa cinta, ada rasa ingin memberikan pertolongan dalam urusan-urusan agama, bukan urusan duniawi. Itu inti dari al-wilayah atau al-wala, loyalitas. Terutama dua unsur tadi, al-mahabbah wan nusrah, rasa cinta dan pertolongan dalam urusan agama. Ya, dalam urusan agama ini sebagai catatan, bukan berarti kita dilarang menolong orang kafir, apalagi kafir yang tergolong bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, tapi mungkin kafir dhimmi atau kafir musta'man atau mu'ahad, yang mana memberikan pertolongan ini bukan dalam urusan agama, hanya dalam urusan duniawi, ya, seperti menolongnya ketika sakit, menolongnya ketika kesusahan, menolongnya dengan memberikan hutangan, maka ini boleh masuk dalam bab muamalah, yang mana ini tidak dilarang. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga memberikan contoh dalam kehidupan beliau. Beliau juga terkadang bermuamalah dengan orang-orang kafir. Bahkan beliau pernah juga menjenguk seorang pemuda Yahudi, tetapi di balik itu beliau ada tujuan ingin mendekati dan mendakwahinya. Namun pada dohirnya adalah beliau menjenguknya ketika sakit. Ini adalah muamalah yang sifatnya berkaitan dengan urusan duniawi. Adapun kalau menolong dalam urusan agama, artinya menyokong, ya, acara-acara keagamaan orang kafir, memfasilitasi acara-acara keagamaan orang-orang kafir, atau bahkan menolong orang-orang kafir yang jelas-jelas memusuhi kaum muslimin untuk memusuhi kaum muslimin, maka ini adalah telah meletakkan wilayah ataupun loyalitas kepada orang-orang kafir. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang sedang kita bahas, ayat 28 surah Ali Imran, bahkan banyak di sejumlah ayat-ayat di surah-surah yang lain yang semakna dengan ini, larangan Allah Subhanahu wa taala
untuk berloyalitas terhadap orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa di antara orang-orang mukmin yang meletakkan wala atau loyalitas mereka kepada orang-orang kafir. Allah menyatakan, "Wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'." Maka barang siapa yang melakukan hal itu, artinya meletakkan loyalitas terhadap orang-orang kafir, maka Allah tidaklah memberikan sedikit pun pertolongan kepadanya. Di antaranya dijelaskan oleh para ahli tafsir, maknanya adalah faqad inqata'a anillah wa laysa lahu fi dinillahi nasib lianna muwalatal kafirina la tajtami'u ma'al iman lianna al-iman ya'muru bimuwalatillahi wa muwalati awliyaihi al-mu'minina al-muta'awinina ala iqamati dinillahi wa jihadi a'daihi. Maka sungguh terputuslah dia dari Allah. Allah tidak menolongnya, Allah tidak merahmatinya, dan tidaklah baginya dalam agama Allah ada bagian. Ya, artinya ini bisa difahami, bisa menjadikan seseorang murtad ya, dari keislaman dan keimanan. Karena loyalitas terhadap orang-orang kafir tidak mungkin berkumpul bersama dengan keimanan. Karena iman itu diantara konsekuensinya, dan ini konsekuensi yang sangat prinsip, adanya al-wala wal-bara. Ini prinsip yang paling mendasar dalam kita beragama Islam ini, al-wala wal-bara. Wala artinya berloyalitas, al-bara berlepas diri. Sebagaimana juga tersimpul dari kalimat, dua kalimat dari kalimat syahadat, terutama syahadat tauhid. Syahadat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha ini mengandung ajaran bara, bara kepada sesembahan-sesembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus dari para penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang batil itu. Ya, sebagaimana hal ini diproklamirkan dalam Al-Quran oleh Nabi Ibrahim ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, ya, inni bari'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah selain Allah. Itu wala, bara, la ilaha, ajaran bara. Kemudian wala yaitu dari kalimat illallah. Ya. Kecuali kepada Allah, kecuali Allah sebagai sesembahan yang hak. Ini mengandung ajaran al-wala. Ya, jadi di situ ada rasa cinta, ya, dan tentu kepada Allah pengagungan, keyakinan hanya Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak, dan juga wala terhadap para wali Allah. Artinya kepada ahli tauhid dari kalangan orang-orang yang beriman, yang hanya mereka meyakini dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, itu konsekuensi yang paling penting dari keimanan. Maka ketika hal itu ada pada diri seseorang yang beriman, maksudnya adalah loyalitas kepada orang kafir, maka telah menghancurkan prinsip pokok dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Maka dinyatakan la tajtami'u ma'al iman, tidak akan berkumpul bersama keimanan. Karena iman itu menyuruh kepada pemiliknya untuk berwala kepada Allah, berwala kepada para walinya yang dari kalangan orang-orang yang beriman, dan mereka saling bekerja sama serta tolong menolong dalam rangka menegakkan agama Allah dan dalam rangka berjihad memerangi musuh-musuh Allah. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd.
orang-orang yang beriman laki-laki dan juga orang-orang yang beriman perempuan, sebagian mereka adalah menjadi wali atas sebagian yang lain. Artinya di situ ada wala, ya, ada loyalitas yang terjadi di kalangan sesama kaum mukminin. Dan di ayat yang lain yang lebih tegas lagi, artinya lebih jelas lagi, dalam surah Al-Maidah ayat 51, bahwa ketika orang yang beriman ini meletakkan loyalitasnya kepada orang kafir, maka itu menjadi pembatal keimanannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa yang meletakkan wala atau loyalitas kepada mereka, orang-orang kafir, minkum, minkum itu minal mu'minin, ya, dari kalian, dari antara kalian, yaitu orang-orang yang beriman. Maka apa kata Allah? Fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia berubah menjadi berada di kalangan mereka. Nah, pada awalnya berada di hizbul mu'minin, karena loyalitasnya malah diletakkan kepada orang-orang kafir, maka dia berpindah menjadi hizbul kafirin, golongannya orang-orang kafir. Maka hendaknya kita perhatikan ini dengan seksama, karena persoalannya ini penting. Di sisi yang lain, apalagi kita berada di atmosfer seperti ini, atmosfer maksudnya kita hidup di suatu negeri yang memang heterogen, bineka tunggal ika, itu, yang mana kita juga berinteraksi, berhubungan dengan orang kafir di negeri kita sendiri, ya. Apalagi ada sebagiannya juga diangkat jadi pemimpin sekalipun bukan pemimpin puncak, ya. Maka kita pada satu sisi secara prinsipil, terutama dalam hati kita, harus kita jaga wala wal bara ini. Jangan sampai goyah, jangan sampai pudar, jangan sampai dikorbankan. Ya, makanya kita bisa menangkap betapa pentingnya masalah al-wala wal bara ini, yaitu betapa banyak ayat-ayat. Ya, mungkin bisa kita nanti menuliskannya, ayat-ayat dalam Al-Quran yang isinya semakna dengan ayat 28 surah Al-Imran ini, yaitu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasih dekat, ya, sebagai teman akrab, sebagai pemimpin, ya. Ini adalah hal yang sekali lagi harus kita perhatikan, ya. Illa an tattaku minhum tuqah, kecuali kalau kalian mengkhawatirkan sesuatu yang membahayakan kalian dari mereka, ya, ancaman jiwa, ya. Ketika memang ancaman itu diperkirakan, ya, adalah ancaman yang besar dan sangat mungkin terjadi pada diri kita. Semacam ketika kaum mukminin itu ditindas, ya, oleh orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini dominan dan mereka menguasai, ya. Kemudian mereka mengancam orang beriman ini untuk murtad atau untuk mengatakan perkataan-perkataan kufur. Maka ketika tidak ada kemampuan, ya, untuk melawannya, maka ada keringanan yang disebut dengan takiyah. Nah, jadi takiyah itu ada, tapi menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan menurut versi Syiah. Nah, kalau versinya Syiah, takiyah ini salah satu dari rukun iman mereka, dan takiyah mereka itu hanya intinya berbohong. Ketika mereka belum kuat, mereka berbohong dengan berbagai kebohongan untuk menutupi kesyiahannya dan dalam rangka untuk mengelabui ahlu sunnah, ya. Itu versi Syiah. Adapun takiyah yang benar adalah versi ahlu sunnah. Takiyah ketika diancam oleh orang kafir yang mengancam jiwa,
dan memang tidak ada pilihan lain untuk menghindar atau apalagi melawan, maka di situ ada keringanan rukhsah, yaitu dengan apa yang disebut dengan taqiyah. Terpaksa mengatakan perkataan kufur tapi hati mengingkari, hanya sekedar sebagai jalan mencari keselamatan. Ya, itu namanya taqiyah. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang taqiyah, itu dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, ya, artinya itu orang mendapatkan siksa dari Allah, kecuali orang yang dipaksa, berada dalam ancaman yang mengancam jiwanya dan dia lemah, tidak mampu melawan atau menghindarinya. Ya, dia terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap mantap di atas keimanan. Ya, maka ini yang mendapatkan uzur, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan iqab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang melapangkan jiwanya untuk menerima kekufuran, nah, betul-betul memang, ya, antara lisan, perbuatan dan hatinya seiring dalam kekufuran, maka atas mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka ada siksaan yang sangat besar. Nah, itu adalah taqiyah. Sebagaimana pernah dalam kasus, ya, yaitu Ammar bin Yasir dan keluarganya, keluarga Yasir, ya, ayah dan ibundanya, yang ketika itu Islam sedang lemah karena baru didakwahkan, ya, di awal-awal dakwah Nabi SAW di Mekah, dan orang-orang yang memeluk Islam baru sedikit, dan rata-rata mereka dari kalangan mustad'afin, bahkan sebagiannya ada dari kalangan hamba-hamba sahaya, termasuk adalah keluarganya Yasir, ya, yang kemudian diancam oleh Abu Jahal, ya, supaya kembali lagi kepada ajaran nenek moyang, ajaran kesyirikan. Dan ketika itu diancam, ya, keluarga Yasir, ya, hingga akhirnya kemudian apa? Kedua orang tua Ammar ini dibunuh oleh Abu Jahal. Tapi sebenarnya Nabi SAW, ya, menyampaikan kepada keluarga Ammar untuk mengambil rukhsah, yaitu untuk bertaqiyah, tetapi mereka tidak mau. Jadi bertaqiyah ini bukanlah perkara wajib tapi kebolehan. Ya, kebolehan. Akhirnya kemudian keluarga Yasir dibunuh, istrinya Sumayyah juga dibunuh. Dia adalah sebagai wanita yang pertama kali mati syahid, yang itu selalu terekam dalam ingatan Ammar sebagai putranya, karena dia menyaksikan di depan mata kepalanya sendiri peristiwa tragis itu, dan itu sebagai suatu ujian yang sangat besar dan menjadi sebab keluarga Yasir mendapatkan surga. Nabi SAW mengatakan, ya, isbiru ya ahla Yasir, ya, sabarlah kalian keluarga Yasir, ya, walakumul jannah, dan untuk kalian adalah surga. Ya. Demikian juga pada peristiwa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ketika itu terjadi fitnah yang sangat besar bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dari kalangan para ulamanya, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang ketika itu sang khalifah dari Bani Abbasiyah, Al-Mu'tasim,
itu memaksakan, mulai dari Al-Ma'mun sampai anaknya Mu'tasim, memaksakan keyakinan yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah meyakini Al-Quran, yaitu lebih tepatnya mereka terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sementara kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal meyakini bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, firman Allah bukan makhluk. Maka terjadilah ancaman-ancaman, ya, penangkapan-penangkapan para ulama Ahlus Sunnah, pemenjaraan, bahkan sebagiannya dibunuh, sebagiannya diancam dengan pembunuhan. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengambil taqiyah. Dia dengan terang-terangan tetap menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tapi ada sebagian ulama dari kalangan ahli hadis dan juga termasuk salah satu guru dari Imam Al-Bukhari, yaitu Imam Ali Al-Madini. Beliau bertaqiyah. Beliau secara lisan mengatakan Quran makhluk, tapi dalam hatinya meyakini Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ketika ditanya kenapa Anda mengatakan begitu, dia mengatakan saya takut pedang, ya, karena diancam dengan pembunuhan. Nah itu contoh taqiyah. Adapun Imam Ahmad memang lebih rajih, lebih kuat memilih pendapat tidak bertaqiyah. Karena apa? Pandangannya sangat luas dan jauh ke depan. Beliau ini sebagai imam panutan, apa yang beliau katakan ini ditunggu oleh umat ketika itu dan mungkin akan diabadikan oleh umat berikutnya. Apa jadinya kalau seorang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang mudawin, penulis kitab hadis yang hafal 1 juta hadis, yang menjadi panutan dalam, ya, keilmuan dan juga tentunya dalam amalan ketika itu, kalau kemudian beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dikhawatirkan nanti umat pun akan terpengaruh dengan pernyataan ini. Maka beliau sampai, ya, lebih menerima siksaan yang begitu berat daripada harus bertaqiyah untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Artinya seandainya beliau bertaqiyah pun kan tentu sang khalifah hanya mendengar dari zahirnya saja, ya, tidak sampai kemudian nanti, ya, tahu sedalam-dalamnya hati dari Imam Ahmad. Tapi beliau tidak memilih untuk bertaqiyah, ya. Kemudian wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengancam kalian akan dirinya, maksudnya dengan iqabnya, dengan siksaannya, ya. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Dikembalikan maksudnya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaknya orang-orang yang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut kepada orang-orang kafir. Dan hendaknya orang-orang yang beriman betul-betul menjaga batas-batas wala wal baraknya, jangan sampai pudar dan kemudian meletakkan wala kepada orang-orang kafir. Jadi ini sekali lagi perkara yang sangat penting sekali, ya, tentang al-wala dan al-bara ini, yang terkadang di zaman kita sekarang ini, terutama di negeri kita ini, ya, ada tingkah pola dari beberapa pemuka dan tokoh di antara kaum muslimin yang memberikan contoh tidak baik buat kita, dan itu jangan diikuti. Yaitu wala dan baroknya itu pudar, gitu ya, dengan suatu dalih toleransi, ya. Tetapi toleransinya kebablasan, gitu. Sehingga batas-batas wala wal bara ini tidak jelas, ya. Nah ini qadarullah, kajian kita ini surah Ali Imran ayat 28 ini relevan dengan momen sekarang ini, di bulan Desember ini,
yang pada hari kemarin atau kemarin lusa gitu, tanggal 25 Desember, ya, orang-orang Nasrani merayakan hari rayanya yang diistilahkan dengan Natal gitu. Lalu kemudian terjadi pro kontra, ya, di antara kaum muslimin, dan ada tokoh-tokoh penyokongnya masing-masing tentang hukum mengucapkan selamat Natal gitu, iya kan? Gitu. Di medsos, di grup-grup WA dibahas gitu. Ada ustadz-ustadz yang membolehkan, ada ustadz-ustadz yang tidak membolehkan. Nah, mungkin sebagian kaum muslimin ini bingung gitu kan. Kalau mengikuti pilih yang enaknya, nyamannya, ya boleh sajalah gitu kan. Kan enak toh gitu. Nah, apalagi juga di kantor ini bos saya ini orang Kristen gitu kan. Kan sangat pas toh kalau ngucapin selamat Natal kan gitu kan. Untuk menjaga hubungannya yang baik antara saya sebagai bawahannya, ya, sebagai karyawannya dengan bos saya kan gitu kan. Ya, atau mungkin memiliki ya teman sepekerjaan gitu kan. Nah, ini kelihatannya lebih enak itu ya kalau mengikuti pendapat yang membolehkan itu. Ya. Nah, kita dalam beragama ini bukan masalahnya enak gak enak. Ya. Beragama ini kita cari selamat dunia akhirat. Buat apa enak di akhirat tidak enak, gak selamat masuk neraka. Ya, sedikit-sedikit tidak enak karena memegang prinsip itu jauh lebih baik daripada mengikuti perasaan terus terasa enak tapi ternyata menghasilkan dosa yang besar, bahkan bisa ya merusak keimanan kita gitu. Ya. Maka pendapat yang kuat mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh. Ya. Karena ucapan selamat ini bukan ucapan selamat biasa. Beda kalau misalnya orang Nasrani dia istrinya melahirkan, terus kita ucapin selamat ya atas kelahiran putra kamu. Ini enggak masalah. Itu kan masuk dalam bab muamalah. Apalagi memang hakikatnya setiap bayi yang terlahir sekalipun orang tuanya Nasrani itu di atas tauhid itu. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dia dalam keadaan fitrah, artinya di atas tauhid, di atas iman. Ya. Jadi kalau ngucapin selamat karena lahirnya anaknya ya itu urusan secara urufnya adalah hal-hal yang dibolehkan. Ya. Atau misalnya orang kafir, ya kafir-kafir dhimmi ya, kafir-kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Dia mendapatkan keberhasilan, kita ngucapin selamat, ini masuk dalam bab muamalah saja. Tapi kalau ucapan selamat Natal itu beda. Itu sudah masuk wilayah agama. Karena berkaitan dengan agama dan keyakinan mereka. Ya. Kalau dalam masalah kita berbuat baik terhadap orang kafir, Rasulullah memerintahkan, Rasulullah mencontohkan. Ya. Kita punya tetangga orang kafir, dia punya hak minimal sebagai tetangga yang harus kita hormati, yang boleh kita memberikan hadiah, ya, boleh kita memberikan sedekah juga. Ya. Begitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan juga tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Untuk apa?
tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian berlaku bir, melakukan kebaikan. Boleh menolongnya, ya, boleh menjenguknya ketika sakit, ya. Memenuhi hak-hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita itu orang kafir, itu namanya albir, ya. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Seandainya mungkin orang kafir berperkara, bersengketa dengan seorang muslim, dan ternyata seorang muslim yang salah, bahkan zalim, ya maka dimenangkan orang kafir ini. Bukan kemudian malah dimenangkan si muslim yang zalim, tidak. Ditegakkan keadilan. Nah itu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi demikian dalam hal-hal sifatnya muamalah. Tapi kalau sudah bersinggungan dengan perkara agama, agama mereka, agama kita, maka Allah menyatakan dalam surah Al-Kafirun ayat yang ke-6 itu, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Masing-masing ada demarkasi, ada garis batas yang jelas yang tidak boleh dilewati. Gitu. Coba perhatikan dalam kehidupan Nabi SAW ketika sudah berada di Madinah. Bukankah juga di situ Nabi bermuamalah, bahkan bertetangga dengan ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi. Tentu mereka juga biasa merayakan hari raya mereka, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan selamat hari raya untuk mereka. Ya, padahal itu menurut perkiraan dan pikiran manusia secara umum, itu kan bagian dari berbuat baiklah terhadap mereka. Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Ya. Dan terkandung pesan bahwa kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, maka itu ada unsur memberikan rekomendasi, memberikan semangat moral kepada mereka dalam meyakini di balik istilah Natal. Di balik istilah Natal itu adalah mereka orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa yang lahir ini adalah sebagai putra Tuhan, sebagai juru penyelamat. Ya. Nah, kita kemudian mengucapkan selamat, ya, atas keyakinan lahirnya Nabi Isa menurut orang-orang Nasrani itu. Bagaimana kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa dengan adanya keyakinan Nasrani seperti itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika orang-orang Nasrani mencetuskan bid'ah dalam akidah, dan ini bid'ah yang sangat sesat, yaitu meyakini kalau Nabi Isa adalah putra Allah. Seperti yang Allah ungkapkan dalam surah Maryam ayat 88 sampai ayat 91. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Dan mereka orang-orang Nasrani mengatakan Allah yang maha pengasih menjadikan anak, atau telah mengangkat anak, maksudnya Isa bin Maryam. Sungguh kalian mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Dengan sebab keyakinan itu apa? Hampir-hampir saja langit itu pecah, ya. Dan hampir-hampir saja bumi itu terbelah, dan hampir-hampir saja gunung-gunung itu runtuh.
Ini kan makhluk-makhluk Allah yang begitu kuat, yang besar dan kokoh. Gara-gara keyakinan Trinitas, ya, diyakini bahwa Isa adalah putra Allah, maka langit hampir pecah, ya, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir runtuh. Seperti itu goncangnya, ya, sebagian dari makhluk Allah yang begitu besar itu. Itu menandakan betapa besarnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian kita malah ngucapin selamat Natal, kan enggak sesuai itu. Ya, tidak sejalan dengan ayat ini yang menunjukkan betapa besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit banyak di situ ada unsur memberikan rekomendasi, penyetujuan, yang memberikan semangat secara spiritual kepada orang-orang Nasrani akan keyakinan mereka bahwa keyakinan mereka itu benar. Padahal keyakinan mereka itu adalah sangat batil, sesat, dan telah membuat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu murka. Jadi jangan ada kemudian berbasa-basi di situ. Kesesatan yang begitu parah jangan dibumbui dengan ucapan-ucapan yang indah. Ya. Justru supaya orang-orang Nasrani ini semakin tidak betah telinga mereka dan hati mereka ketika kita mengatakan itu akidah yang sesat. Dan kelahiran Nabi Isa sebagai putra Allah adalah suatu bid'ah yang sangat besar. Hanya mengada-ngada tanpa ilmu dan dalil dan wahyu. Nah, itu nanti adalah sangat bagus, semoga menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah dan akhirnya masuk Islam. Jangan yang batil sekali, yang rusak itu sedikit-sedikit diangkat, sedikit-sedikit dibumbui, diucapin selamat, gitu. Kalau kita mau merenung secara mendalam seperti itu. Seperti sering saya ungkapkan ya, kadang-kala profesi-profesi yang menjijikan dan itu maksiat besar, kadang-kala dianggap jadi sedikit terangkat gara-gara digelari dengan gelar-gelar yang kelihatan bagus. Pelacur disebut pramuria, loh mendingannya disebut pelacur gitu loh. Ya kan? Nanti pelacur dulunya sering dipanggil, hei pelacur, wah dia marah, dia nggak enak. Setelah dipanggil pramuria, agak adem hatinya. Ini malah membahayakan pelacurnya sendiri. Dan pelacur ini kasihan gitu. Gara-gara diangkat namanya jadi agak-agak kedengaran baik gitu. Iya kan? Makanya kalau perlu koruptor jangan disebut koruptor lah, bangsat kelas kakap gitu loh, lebih bagus. Masa maling ayam disebut bangsat, maling triliunan rupiah disebut koruptor gitu. Kok kesannya agak-agak keren gitu kalau koruptor itu. Bila dibandingkan dengan bangsat kelas kakap kayak gitu misalnya. Nah, jadi ini termasuk dalam ilmu penggunaan istilah dan bahasa juga ada unsur seperti itu. Maka pendapat yang kuat dan yang benar ya haram hukumnya, dan itu sudah pelanggaran dalam masalah al-wala wal bara jika kaum muslimin mengucapkan selamat Natal itu. Ya, kalau misalnya ada alasan lah, kadang mereka ketika juga kita berhari raya Idul Fitri mengucapkan selamat Idul Fitri, itu urusan mereka. Kita punya urusan sendiri dalam beragama ini. Gitu. Ya. Itu urusan mereka, urusan agama mereka, kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya. Urusan kita terhadap orang-orang kafir ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
melalui undang-undangnya yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya ayat yang sedang kita bahas ini. Demikian juga dalam sabda dan peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini kita harus memberikan suatu pendidikan dan penegasan yang jelas kepada umat ini. Khawatirnya ya setapak demi setapak kaum muslim ini pudar baroknya kepada orang-orang kafir ini. Ya awalnya ngucapin selamat Natal kalau ketemu di luar. Lama-lama ngucapin selamat Natalnya di dalam gereja ikut-ikutan. Nah, mungkin apa tidak? Mungkin itu. Ikut menyampaikan sambutan gitu kepada Romo Al-Mukarrom. Waduh. Oh iya. Bisa jadi itu, lambat laun itu begitu terus. Namanya setan menyesatkan manusia itu setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Tidakkah ayat yang begitu jelas dan ringkas dan mudah dipahami itu menjadi suatu pembatas bagi kita antara kita dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bahkan surah Al-Kafirun itu satu surat penuh dari awal sampai akhir menyebutkan tentang barok terhadap orang-orang kafir dalam urusan-urusan agama mereka. Dan memang kalau dilihat dari sebab nuzul tilka surah, sebab turunnya surah tersebut Al-Kafirun itu berkaitan dengan itu. Adanya keinginan orang kafir untuk bertoleransilah Muhammad itu dengan kita dalam urusan agama. Mungkin bisa gantian nanti nyembah Tuhannya gitu. Ya, nah, maka Allah menurunkan full satu surah penuh Al-Kafirun itu. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat pertamanya sampai ayat terakhirnya itu. Ini penting sekali ya karena untuk keselamatan kita semua. Ya. Dan supaya orang-orang Nasrani yang tersesat itu juga mendapatkan hidayah sehingga mereka mengikuti agamanya Nabi Isa dan ibunya Maryam serta kakeknya Imron. Dan juga saudara iparnya Nabi Zakaria. Supaya mengikuti itu. Sehingga mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat itu. Ya. Jangan kemudian kesesatan mereka itu dikipas-kipasi, diamini. Justru harus sering ditahdir. Ditahdir itu apa? Dijelaskan kesesatan mereka, diperingatkan kesesatan mereka. Nah ini ada satu fitnah yang kemudian memudarkan tentang tahdir kita, peringatan keras akan kesesatan mereka itu dengan perilaku-perilaku dari sebagian kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh kaum muslimin yang mempraktekkan toleransi tapi kebablasan. Ya. Dan mungkin ini kalau tidak sering kita juga jelaskan, khawatir nanti lambat laun sebagian di antara kita terpengaruh. Apalagi yang suka berselancar di dunia internet itu kan ngaji di internet lebih sering daripada ngaji di masjid gitu. Dan lebih tenang, lebih fokus ya kalau ngaji di internet itu gitu. Nah, ya. Ditambah lagi ada tokoh-tokoh yang cukup kenamaan di Nusantara ini yang menyampaikan argumentasi subhat mengenai contohnya ya bolehnya mengucapkan ucapan selamat Natal ini. Ya. Nah, ini bagian contoh dari ayat 28 dalam surah Ali Imran ini ya. Intinya apa sih? Kenapa sih sampai banyak ayat Al-Quran yang Allah memperingatkan tentang jangan mendekati orang-orang kafir sedekat-dekatnya, jangan mencintai orang kafir sebagaimana mencintai sesama kaum mukminin. Ya. Itu karena apa? Intinya untuk menjaga keimanan kita.
agar jangan sampai terpengaruh disebabkan karena pergaulan-pergaulan yang tanpa batas dengan orang-orang kafir. Maka kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama, bagaimana hukumnya seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab? Ada fikihnya, enggak kemudian secara mutlak boleh gitu, enggak, ada fikihnya. Sekalipun dalam surah Al-Maidah, wanita ahlul kitab dan sembelihannya halal untuk kaum muslimin. Tapi ada fikihnya di situ, enggak sembarangan langsung mutlak boleh gitu. Ya, apalagi terkadang di situasi tempat tertentu itu kadang-kala melalui pernikahan di situ ditumpangi upaya kristenisasi. Ya, yang terkadang memang perempuannya dari Nasrani sebagai umpan untuk pemuda muslim. Ya, melalui ikatan cinta, ikatan pernikahan, rumah tangga, sampai punya anak, beberapa anak. Setelah itu istrinya buka kartu kalau dia itu sebenarnya hanya pura-pura. Sekarang pilih agamamu atau pilih aku sama anak-anakmu. Nah, ini berat bagi seorang muslim apalagi yang imannya tidak begitu kuat itu. Ya, ada fikihnya masalah itu. Demikian juga ada fikihnya, bagaimana hukumnya safar ke negeri-negeri yang dominan penduduknya orang-orang kafir. Ada fikihnya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ketika mensyarah kitab Riyadhus Shalihin mengenai hadis tentang hijrah itu. Disebutkan fikih safar ke negeri orang-orang kafir. Maka hukum asalnya tidak boleh kecuali karena ada syarat-syarat dan ketentuan. Pertama, si muslim yang akan safar ini dia tahu dirinya ini memiliki akidah, ilmu dan kesabaran yang kuat. Yang sekiranya dia berada di negeri kafir, imannya tidak akan goyah. Nah, ini kan syarat pertama aja nggak gampang ya. Gitu. Yang kedua, dia memiliki tujuan yang memang sangat mendesak untuk mendatangi negeri kafir. Ya, semisal dia akan mempelajari suatu ilmu yang bermanfaat yang mana di negeri-negeri kaum muslimin tidak dia dapatkan gitu. Yang ketiga, mungkin dia karena urusan berniaga, itu boleh. Nah, adapun kalau sekedar untuk berrekreasi, nggak boleh. Toh di negeri-negeri kaum muslimin nggak kurang-kurang tempat-tempat yang indah. Contoh di Pacet, kan indah itu. Ya mayoritas muslimin. Nggak kurang-kurang urusan untuk sekedar hiburan saja. Ya, apa sih hikmah dari adanya ketentuan-ketentuan seperti itu? Hikmahnya apa? Dalam rangka menjaga keimanan. Keimanan ini harus betul-betul dijaga dengan ketat. Ya, berapa banyak ya seseorang yang imannya tidak kuat, dia kemudian safar dan bahkan bertempat tinggal di negeri kafir dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya apa? Pulang-pulang ke kampung halamannya sudah berubah statusnya dari muslim jadi kafir gitulah. Karena terpengaruh setiap hari bergaul, berdekatan dan sebagainya. Terkena dari subhatnya, pemikirannya, ya dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi menimpa kita dan juga terkhusus keluarga kita. Apabila kita ini murtad ya apabila kita ini melepaskan Islam dan iman kita ini ya, naudzubillah min dzalik, ini musibah yang sebesar-besar musibah. Tidak ada musibah yang bisa menyetarai musibah yang satu ini. Karena kalau kita ini mati dalam keadaan kafir, mati tidak membawa iman, maka kita berdomisili di neraka jahanam untuk selama-lamanya di akhirat. Sehingga harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan a priori istilahnya. Jangan langsung kemudian tergesa-gesa dengan menyimpulkan bahwa ini hanya sentimen saja ini. Ini memang pembawaannya orang-orang yang beragama Islam dengan radikal seperti itu. Yang memang pemahamannya keras seperti itu.
intoleransi. Nah, gitu. Coba renungkan secara pelan-pelan, renungkan secara dengan kepala dingin. Karena masalah ini adalah sangat penting sekali dalam kehidupan seorang mukmin. Dia menjaga imannya, ya, jangan sampai lepas, ya, sampai nyawanya lepas. Jangan sampai imannya lepas sebelum nyawanya lepas. Ini tentu adalah musibah yang sangat besar. Makanya di ujung ayat 28 tadi, ya, Allah memberikan ancaman keras. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ini dalam uslub bahasa Al-Quran ini termasuk peringatan keras. Kenapa? Karena Allah menyandarkan terhadap dirinya tentang siksaannya. Tidak seperti biasanya Allah mengancam. Ini Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Nafsah di sini maksudnya nafsallah. Allah memperingatkan kalian dengan dirinya, dengan diri Allah akan siksanya. Gitu. Ditambah lagi di ujung sekali ayat Allah menyatakan wa ilallahil masir. Kalian nanti itu ya hidup di dunia, kembalinya nggak akan kemana-mana dan tidak akan ke siapa-siapa, tapi ke Allah. Nah, Allah akan mengadili, gitu. Menanyakan tentang imanmu, apakah masih utuh, masih ada atau sudah hilang, nah, dengan fitnah-fitnah di dunia ini. Nah, ini hendaknya yang harus kita renungkan baik-baik. Jadi hendaknya kaum muslimin ini dapat mempengaruhi orang-orang kafir supaya menjadi orang-orang yang beriman sebagaimana kita telah beriman. Jangan sebaliknya, kita yang sudah beriman malah terpengaruh jadi orang kafir, gitu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Yaitu apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, wahai Rabb kami, jangan Engkau jadikan hati kami tergelincir ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Ini doa yang sangat penting sekali dan sejalan dengan isi dari doa tersebut, maka coba kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, coba kita lihat bagaimana Nabi SAW prinsip-prinsipnya, sikap-sikapnya terhadap orang kafir itu dalam rangka agar menjaga dan membentengi iman kita supaya tidak hilang. Demikian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu dulu ya kita sampaikan dan mungkin nanti kita sampaikan lagi sedikit penjelasan setelah kita mendengar dikumandangkannya adzan Isya di masjid kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Hanya sedikit saja saya tambahkan mungkin kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai ayat 28 surah Ali Imran yang intinya satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa satu prinsip yang sangat penting dalam kitab beragama Islam adalah ada al-wala wal bara itu ya. Ini jangan sampai tidak dipahami, jangan sampai yang sudah paham melupakan, ya. Karena inti dari agama kita memang itu. Isi dari seluruh Al-Qur'an pun intinya juga al-wala wal bara di situ. Ya, termasuk penjelasan dari kalimat tauhid. Demikian juga dari syarat-syarat la ilaha illallah, itu kesimpulannya dua, al-wala wal bara. Coba kita perhatikan syarat-syarat la ilaha illallah yang jumlahnya 8 itu. Yang pertama sampai yang ke-7 itu wala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8 itu apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Itu artinya bara. Dan melalui al-wala wal bara ini kita akan
mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Al-wala, jalan-jalan menuju surga. Bara ini kita menjauhi jalan-jalan menuju neraka. Maka pelajari dengan baik, dan memang ini adalah prinsip yang mendasar dalam kita beragama. Dan di sisi yang lain, fitnah kita sekarang di zaman kita ini, ya, terutama melalui media-media sosial ini, adalah wala wal bara ini sudah mulai banyak pudar dan tergerus, apalagi adanya dari fatwa-fatwa dari orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk berfatwa. Demikian juga dari tingkah laku pemuka-pemuka agama, ya, di negeri kita ini, yang kita melihatnya tampak sekali, ya, tidak memegang secara jelas dan tegas prinsip al-wala dan al-bara ini. Ya, kita jangan bertaklid buta. Kita ikuti ilmu dan kebenaran. Ya, toh juga selalu ada di atas kebenaran itu juga para pemuka dan para imam dan tokoh-tokohnya. Kalau tidak ada misalnya di zaman ini, di zaman belakang, dan semakin ke belakang sampai ke zaman sahabat dan Nabi, semakin banyak tokoh, imam dan pemuka yang menjadi panutan kita di dalam kita beragama ini, beragama Islam ini. Itu jalan keselamatan. Ya, dan berhati-hatilah mengikuti YouTube maupun juga berita-berita di medsos, ya. Hendaknya jangan kita hanya mengandalkan belajar dari situ, ya. Karena itu juga banyak subhat-subhat, ya. Apalagi kalau dilihat, wah, netizennya banyak gitu, ya. Wah, ini yang memberikan subscribe-nya banyak. Nah, itu. Wah, ini banyak yang memuji. Nah, itu. Ya, kebenaran bukan dilihat dari banyaknya pendukung, ya. Tapi kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Nah, kita belajarlah kebenaran. Kita akan tahu siapa orang-orang yang mengikuti kebenaran di balik itu. Ya, dengan kita mengaji secara intens di majelis-majelis secara langsung kepada para ulama, para asatid, para dai yang jelas-jelas akidah mereka lurus, mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj mereka manhaj yang jelas dan lurus, mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, referensi dari kitab-kitab dan yang mereka sampaikan juga jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Itu adalah kunci keselamatan, insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau tidak ada, syukur tidak ada gitu. Karena orang salaf itu tidak suka ditanya urusan agama. Orang salaf itu menghindar dari ditanya urusan agama itu. Kalaupun menjawab karena terdesak, ditodong. Nah ini, jadi nanti kalau ada yang nanya sama nodong saya. Ya, begitulah. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.